Selamat datang di tutorial Bumi Pertiwi. Keep watching ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bumi Pertiwi, ketemu lagi di tutorial Bumi Pertiwi. Nah sahabat, di tutorial kali ini kita akan membuat aksi nyata P5 ya. Gimana? Masih semangat mengerjakan aksi nyatanya? Semoga terus semangat ya. Pantau terus channel Bumi Pertiwi karena insya Allah saya akan membagikan tutorial-tutorial terkait pembuatan PMM ya, Platform Merdeka Mengajar. Baik sahabat, langsung saja kita masuk ke PMM kita. Kali ini saya akan membuat aksi nyata yang belum saya kirim ya. Langsung saja sahabat klik di pelatihan mandiri seperti biasanya. Insya Allah yang sudah biasa menonton channel saya sudah tahu bagaimana cara mengisi PMM ya, Platform Merdeka Mengajar. Caranya langsung saja klik di pelatihan mandiri, kemudian klik topik. Nah, ini sertifikat-sertifikat saya yang sudah muncul ya. Jadi silakan sahabat bisa memodifikasi, menirunya begitu ya. Nah, ini masih ada yang berwarna biru yang artinya bahwa aksi nyata saya belum dikerjakan ya. Langsung saja kita klik. Ini kemudian kita mau lengkapi aksi nyatanya. Ingat bahwa ketika kita mau melengkapi aksi nyata, baca baik-baik permintaan apa yang harus dikirim, dokumen apa saja yang harus dikirim. Kita lihat di sini, yang pertama adalah merancang memodifikasi modul project ya. Tentukan tema topik dan dimensi PP yang dipilih, kemudian rancang. Yang ketiga, pastikan komponen-komponen penting modul project sudah terpenuhi. Dari mana komponen ini? Tentunya dari video atau informasi yang sahabat dapatkan di materi-materi ini ya. Kemudian praktekkan modul project, mintalah umpan balik dari murid ya. Di sini umpan baliknya dari murid bukan dari teman ya. Kemudian yang keenam, unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi modul project, dokumentasi, serta umpan balik ya. Alhamdulillah saya sudah melakukan P5 di sekolah di kelas saya. Itu tentang kebinekaan dan sudah saya dokumentasikan. Coba kita simak baik-baik, barangkali dokumen ini bisa sahabat gunakan ya. Ini dia. Oke, tadi kan di sini diminta untuk menentukan temanya. Tema saya adalah kebinekaan. Kemudian rancang modifikasi modul project sesuai dengan kondisi satuan. Ini sudah saya rancang. Kemudian pastikan komponen, praktekkan modul project dan ini sudah saya praktikkan juga ya. Kemudian minta umpan balik. Nah, ini dokumen saya. Sebentar. Nah, ini panduan proyek penguatan profil murid Al-Azhar ya. Memang di sekolah kami di Al-Azhar itu untuk kegiatan P5-nya kita modifikasi namanya menjadi proyek penguatan profil murid Al-Azhar P3MA bukan P5 ya, tetapi maksudnya sama ya. Hanya saja dimensi-dimensi yang digunakan memang kita ada beberapa yang disesuaikan dengan kondisi di sekolah kami begitu ya. Ini dia Bhinneka Tunggal Ika. Ini rancangan yang kami buat. Kegiatan ini itu anak-anak nanti mengetahui kebinekaan apa saja sih yang ada di Semarang begitu. Nah, nanti anak-anak diajak untuk city tour di tempat-tempat di mana mencerminkan kebinekaannya ya. Salah satunya ada di Sampokong, itu
kebudayaan Konghucu. Kemudian di Mairokocho, kalau di Mairokocho itu ini kebinekaan daerah yang ada di Jawa Tengah ya, seperti misalkan bagaimana sih bentuk rumah di daerah Brebes, apa saja yang menjadi ciri khasnya di sana. Kemudian mungkin di kota-kota lain ya yang ada di Jawa Tengah. Kemudian selain itu juga ke Masjid Agung Jawa Tengah ya, tempat ibadahnya umat Islam terbesar di Jawa Tengah begitu. Ini saya tuliskan tujuan proyeknya, target pencapaiannya, ini elemen dan indikatornya. Saya tulis di sini sekali lagi bahwa ini saya modifikasi sesuai dengan apa yang dialami di sekolah kami ya. Tentunya mungkin nanti sahabat bisa disesuaikan dengan sekolah sahabat ya. Ini dia, kemudian tahap pelaksanaannya saya tulis rinci di sini. Pelaksanaan kegiatannya juga saya tulis rinci di sini. Jadwal proyeknya kapan, dan ini sudah saya rinci dan sudah dilaksanakan ya. Begitu, kemudian sudah sampai akhir. Nah, ini ada form penilaian. Saya sertakan juga di sini. Nah, ini dia dokumen kegiatan yang sudah kami lakukan ya. Ini yang ada di Mairokocho, ini yang ada di Masjid Agung, kemudian ini yang ada di Sampokong. Begitu. Nah, kemudian saya berikan umpan balik kepada siswa saya. Jadi untuk umpan balik ini saya bikinnya sederhana saja. Mungkin dari beberapa teman ada yang lewat WhatsApp, ada yang lewat Google Form, ada yang lainnya ya. Cuman karena di tempat kami itu memang anak tidak diperbolehkan memakai gadget, sehingga kami menggunakan kertas ya, print out yang kami bagikan kepada para siswa, kemudian ditulis secara langsung ya. Jadi untuk umpan balik itu nggak harus yang wah atau yang gimana gitu ya, yang sederhana saja, yang penting isinya itu mengena ya. Nah, isinya apa saja pertanyaan yang dilontarkan untuk para siswa untuk refleksi kegiatan ini, yaitu yang pertama ada pengalaman bermakna apa yang kamu dapatkan setelah berkunjung ke Mairokocho. Jadi apa sih yang refleksi apa sih yang didapatkan oleh para siswa ketika sudah mengunjungi tempat Mairokocho gitu. Kemudian di Sampokong, di Masjid Agung gitu. Terus jangan lupa menanyakan bagaimana perasaan setelah mengikuti kegiatan tersebut, serta hal apa yang harus diperbaiki dalam kegiatan itu. Kira-kira begitu dokumentasi yang saya susun begitu. Dokumentasi ini bisa sahabat pakai nanti, silahkan. Saya senang untuk berbagi ya. Sekali lagi modifikasi dengan keadaan di sekolah sahabat semuanya ya. Oke, ini kemudian saya akan merubahnya dalam bentuk PDF. Agar nanti menguploadnya lebih mudah ya. Saya rubah dalam bentuk PDF, saya simpan. Nah, nanti seperti biasanya bahwa file ini bisa sahabat unduh di kolom deskripsi ya. Saya akan menyertakannya di situ. Silahkan diunduh saja, insya Allah. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat ya. Oke, kemudian saya kembali ke sini. Berarti dokumen saya sudah lengkap. Kemudian saya akan mulai lengkapi. Cek ulang kelengkapan aksi nyata. Aksi nyata sudah dilengkapi, dicentang. Dokumen telah dibuat dalam bentuk PDF ya. Jangan lupa dalam bentuk PDF. Laporan umpan balik telah disertakan di dalam dokumen aksi nyata. Jadi satu dokumen ya. Tidak sendiri-sendiri. Kemudian ya lanjutkan. Ini dia. Kemudian pilih filenya. Unduh filenya yang tadi sudah sahabat simpan. Punya saya ada di mana tadi?
Mana tadi? Oh, ini dia. Oke. Oh, namanya kok tidak cantik ya, Panduan Walas P3MA. Maaf, ini saya hapus dulu saja. Namanya saya rename ya, biar nanti para asesor tidak bingung. Karena ini memang saya buat untuk para walas di kelas 4. Kebetulan di sekolah kami ada 5 kelas ya, di kelas 4 ada 5 kelas, sehingga kami samakan semua, dan kebetulan saya adalah koordinatornya, sehingga saya membuatkannya untuk teman-teman saya sekalian gitu. Ini saya rubah dulu ya. Dokumen P5 kebinekaan. Oke, sepertinya seperti ini namanya. Saya ulang ya, pilih file, ini open, judul aksi nyatanya saya samakan aja ya dengan yang ada di sini ya. Ini aja. Kemudian temanya saya tulis Bhinneka Tunggal Ika. Oke, begini. Ceritakan proses Anda membuat memodifikasi modul proyek. Perbedaan apa yang Anda buat jika dibanding dengan pembuatan modul pembelajaran yang biasa Anda lakukan? Ya, proses pembuatannya saya membuat proyek P5 dengan tema kebinekaan. Dalam proyek ini saya bermaksud mengenalkan keragaman budaya yang ada di lingkungan sekitar kami, yaitu di daerah Semarang. Oke, saya cek kembali. Saya membuat proyek P5 dengan tema kebinekaan. Dalam proyek ini saya bermaksud mengenalkan keragaman budaya yang ada di lingkungan sekitar, yaitu di daerah Semarang, kepada para siswa. Perbedaan apa yang Anda buat jika dibanding dengan pembuatan modul pembelajaran yang biasa dilakukan? Dalam proyek P5 ini tidak ada kaitannya dengan materi pembelajaran. Ya kan, memang di kelas 4 itu tidak ada materi tentang kebinekaan. Begitu. Jadi ya kira-kira seperti ini ya. Kemudian hal apa yang Anda pelajari dari proses membuat modifikasi modul proyek? Bagaimana yang mengubah Anda? Apa langkah konkret Anda selanjutnya? Hal apa yang Anda pelajari dari proses membuat modifikasi modul proyek? Nomor 1, saya mempelajari bagaimana mengenalkan keberagaman kepada murid dalam pengemasan yang berbeda ya. Bagian mana yang mengubah Anda?
saya menjadi lebih kreatif dalam menyampaikan pembelajaran. Apa langkah konkret Anda selanjutnya? Saya telah melakukan kegiatan P5 di semester 1 dan langkah selanjutnya saya akan melaksanakannya lagi di semester kedua dengan tema yang berbeda. Insya Allah tema yang akan saya ambil adalah kewirausahaan. Nah, ini aja ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini itu sebenarnya kalau menurut saya ya, pengalaman saya itu diisi sesuai dengan pengalaman kita aja gitu. Jadi nggak harus sama ya. Jadi kadang saya jawab, ya menurut saya jawabnya agak ngasal begitu kali ya. Ya maksudnya ngasalnya itu tetap dalam konteks nyambung dengan pertanyaannya gitu aja. Insya Allah para penilai bisa kok memahami kita gitu ya. Udah jangan takut mengisi aksi nyata, intinya gitu. Kemudian ini saya sudah, ini juga sudah, baru kita kumpulkan. Di sini sudah ya, tidak plagiat karya, saya tidak plagiat karya sama sekali. Aktivitas aksi nyata sesuai dengan panduan, betul, dokumen sudah lengkap dan menyertakan laporan umpan balik. Kumpulkan. Nah, berhasil dikumpulkan. Kita tunggu ya bagaimana hasilnya. Gitu, dan semoga saja nanti segera dilihat dan segera keluar sertifikatnya ya. Sekali lagi bagi sahabat yang membutuhkan dokumen saya ini, saya dengan senang hati berbagi. Silahkan sahabat modifikasi, tiru, sangat diperbolehkan sekali dan ada di kolom deskripsi, silakan diklik saja. Oh ya, tentu ada passwordnya. Passwordnya seperti biasanya, lihat di sepanjang video, pasti ada, temukan di situ ya. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.